Baiklah, teman-teman sekalian, berikut saya akan mencoba memaparkan kaitan koneksi antar materi yang ada di modul 1.4. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 9. Nama saya adalah Fatkus Arifin. Saya mengajar di SD Muhammadiyah Inovatif Pujotomo, Kecamatan Mertoyudan yang berada di Kabupaten Magelang. Kita akan membahas seputar koneksi antar materi, yaitu yang ada di modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama, kesimpulan peran bahwasanya menurut kami guru adalah bagian terdekat dan paling berperan untuk mewujudkan budaya positif, karena dunia kita adalah kelas dan anak-anak, yang mana mereka semua adalah bagian utama dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif ini dapat diwujudkan melalui beberapa hal, yaitu salah satunya kita harus memiliki pemahaman disiplin positif bagi seluruh warga sekolah. Yang kedua berkaitan dengan pemahaman motivasi manusia. Yang ketiga adalah era baru hukuman dan penghargaan. Yang berikutnya adalah posisi kontrol ideal. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah restitusi. Berkaitan dengan disiplin positif, jadi perlu digarisbawahi bahwa disiplin positif itu adalah sebuah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif ini juga berarti lebih ke arah disiplin diri untuk mengontrol dalam melakukan segala tindakan. Jadi bukan karena sesuatu yang menghalanginya, tapi memang karena kemauan dirinya sendiri. Kemudian disiplin positif ini juga berarti seseorang dapat membuat murid memahami, artinya di sini guru, memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Itu yang pertama terkait dengan pemahaman disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Jadi setiap segala tindakan yang dilakukan oleh manusia itu sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, beberapa hal yang menjadi motif atau alasan seseorang manusia melakukan sesuatu itu, yang pertama, alasan pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di antara ketiga ini sifatnya adalah termasuk eksternal, manakala seseorang melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ini juga masih merupakan motivasi eksternal atau yang berasal dari luar. Nah, kita sebagai guru diharapkan untuk mewujudkan anak-anak yang bisa menjadi seseorang yang memiliki motivasi internal, di mana mereka, para murid, menjadi seseorang yang mereka inginkan dengan cara kemauan dia sendiri dan menghargai nilai-nilai universal dan menghargai diri sendiri. Kemudian berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Jadi hukuman dan penghargaan itu merupakan sesuatu yang sifatnya eksternal. Jadi kita harus, saya menyebutnya era baru karena mungkin menjadi sesuatu yang lazim sebelum-sebelumnya, yaitu sebuah hukuman dan penghargaan ini adalah sesuatu yang lazim. Tapi sebenarnya hukuman dan penghargaan itu tidak masuk kepada upaya untuk menyadarkan siswa supaya mendapat kontrol diri. Tapi mereka adalah berbuat sesuatu karena motif yang bersifat eksternal. Hukuman itu adalah upaya menghindari sesuatu yang mereka tidak senangi. Kemudian penghargaan, yaitu mereka ingin mendapatkan imbalan. Dua hal itu adalah eksternal, maka kita harus mewujudkan yang internal. Jadi era baru berkaitan dengan pemahaman hukuman dan penghargaan. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi kontrol ideal. Setidaknya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer.
Jadi teman-teman sekalian, di antara kelima ini saya sampaikan dari awal sampai yang kelima ini sudah urut, di mana penghukum itu merupakan posisi paling rendah di mana seorang guru dalam mengontrol. Jadi seorang guru yang menerapkan prinsip penghukuman terhadap mengontrol perilaku siswa itu merupakan posisi terendah. Kemudian pembuat merasa bersalah ini juga masih berada di bawah, dia nomor istilahnya nomor keempat kalau kita urutkan dari penghukum kelima, pembuat merasa bersalah ke satu, kemudian teman ini kita posisi ketiga, kemudian pemantau itu lebih atasnya lagi, dan yang kita harapkan guru adalah menjadi seorang manajer. Jadi manajer itu dia tidak akan mendikte, seorang manajer itu akan berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Perlu digarisbawahi adalah mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk dapat menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Inilah posisi manajer. Jadi posisi kontrol yang ideal itu seorang guru adalah manajer. Kemudian adalah keyakinan kelas, di mana kita selama ini mungkin menyadari tentang peraturan kelas, tapi peraturan kelas itu seringnya bersifat sepihak atau satu arah saja. Nah, keyakinan kelas ini berusaha menghadirkan sesuatu yang baru di mana anak-anak akan terlibat secara penuh untuk menentukan keyakinan kelas dengan pendampingan guru sehingga mereka meyakini atas sesuatu keyakinan kelas tersebut, sehingga ini merupakan hal-hal yang berangkat dari diri sendiri, dari keyakinan mereka sendiri berkaitan dengan hal-hal yang mereka percayai, berkaitan dan keyakinan. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan restitusi. Jadi guru sebagai manajer itu bisa menggunakan seketika restitusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ada 3 tahapan, yaitu yang pertama stabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi restitusi ini berusaha menyelesaikan masalah siswa dengan posisi manajer. Jadi kita tidak sepihak menghukum atas ini maka kamu harus ini. Tapi berangkat dari restitusi, kita berupaya menyadarkan siswa untuk dapat pertama menstabilkan emosi mereka, karena seorang yang berbuat salah itu mesti karena ada alasan, baik itu alasan internal maupun eksternal seperti yang tadi kita bahas, alasan manusia, ataupun juga karena memang mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi mereka disadarkan bahwa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang mereka nilai sendiri apakah itu benar atau salah. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita mengajak mereka untuk menyadari dan menginsafi diri, kita mengajak mereka untuk menyadari bahwasanya apa yang kamu lakukan ini benar sesuai keinginan kamu. Dibangkitkan lagi tentang keyakinan kelas ini sesuai dengan yang kita yakini di kelas atau tidak, atau apakah bertentangan. Nah, itu semuanya merupakan upaya untuk mencari solusi, untuk mencari jalan keluar dengan cara diskusi dua arah, dialog. Jadi tidak kita mendikte mereka. Nah, itu berkaitan dengan budaya positif, kaitannya dengan kesimpulan peran. Nah, kemudian ini adalah beberapa catatan saya berkaitan dengan artefak belajar, yaitu sedikit barangkali nanti menyinggung seputar catatan belajar saya di modul 1 dan 4. Yang pertama, budaya positif di sekolah membentuk karakter murid, guru, dan bahkan visi dan misi sekolah. Yang kedua, catatan saya adalah pertanyaan utopis. Untuk membangun budaya positif yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, dalam membangun budaya positif, kita perlu strategi menumbuhkan lingkungan positif. Mari berefleksi. Selama ini untuk menerapkan disiplin, apa kita membuat aturan tentang disiplin atau membuat sebuah hukuman? Jadi kadang kita mulai rancu, mulai bias, mulai tidak konsisten bahwasanya yang kita buat itu sebenarnya untuk disiplin atau untuk hukuman. Nah, di mana batasnya? Ini adalah sebuah perenungan bagi kita. Kemudian, saat anak berperilaku tidak pantas, coba renungi sebenarnya kebutuhan dasar apa yang mereka butuhkan.
Kemudian hubungan antara tidak terpenuhnya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan tentu sangat erat. Kemudian kita berusaha menghadirkan keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Yang selanjutnya adalah perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Jadi kita tidak sekedar stimulus respon. Yang berikutnya adalah masih artefak belajar saya, yaitu budaya positif di sekolah membentuk karakter murid, guru, dan warga sekolah. Nah, ada teori kontrol yang tadi sudah disinggung, dan ini yang menurut saya jadikan artefak karena sangat menarik, yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya kita sama sekali tidak mengontrol murid karena kita adalah eksternal orang lain. Maka upaya restitusi itu untuk menjawab itu. Anak harus sadar atas keyakinan dirinya sendiri. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif akan efektif. Ini masih eksternal karena sifatnya reward, penghargaan. Jadi kadang hal ini merupakan suatu ilusi, yaitu penguatan positif itu tidak terlalu efektif. Yang ketiga adalah ilusi kritik membuat seorang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kadang kita mengkritik dalam rangka membangun kesadaran mereka itu, kadang ini malah melemahkan karakter. Jadi ilusi kritik dapat menguatkan karakter itu adalah sebuah ilusi. Kadang kita sulit untuk menyadari ini karena guru kadang menggunakan kata halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kadang kita menyindir dan segala macam. Padahal yang kita mau kan karakter yang kuat, tapi kritik itu justru malah menimbulkan kesan yang menurunkan karakter atau melemahkan karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa. Ini sangat terasa bagi kita, bahwa kita guru kadang merasa paksaan itu adalah sesuatu yang lumrah bagi orang dewasa karena kita lebih tua. Padahal sejatinya ini sangat bertentangan. Kemudian berikutnya adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, motivasi, hukuman dan bahkan posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan seterusnya. Ada hal yang menarik untuk Anda dan luar sangat ada. Saya sangat tertarik dengan restitusi dan ilusi kontrol. Itu adalah sesuatu yang sangat di luar dugaan saya, bahwasanya kita kadang guru tidak menyadari bahwa kita itu ya sekedar fasilitator. Kita memfasilitasi tumbuh kembang mereka. Kita bukan seorang yang mendikte mereka. Kemudian yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini, mulai dari kesadaran diri bahwasanya mereka itu adalah anak-anak yang hebat, dan kita berusaha menciptakan budaya positif. Jadi kita buat lingkungan yang kondusif, yang positif dalam rangka menunjang karakter mereka, sikap-sikap mereka. Dan perubahan yang terjadi tentunya dalam hal-hal bersikap terhadap masalah ataupun sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita dalam kelas. Yang berikutnya, pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Restitusi jawaban saya. Jadi restitusi ini merupakan sangat menarik dan saya sudah praktekkan, yaitu ketika berhadapan dengan tindakan yang dilakukan oleh siswa dan kita punya keinginan untuk menghadirkan kesadaran atas hal tersebut dan membuat siswa dapat memiliki keyakinan dan dapat menguatkan karakter mereka. Yang berikutnya adalah bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut. Sangat luar biasa, karena yang selama ini saya kira sia-sia, ternyata hal yang seperti itu meskipun perlahan ternyata dapat membangun. Itu adalah hal yang luar biasa. Kemudian menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Tentu saja hal yang baik menurut saya terkait dengan respon guru berkaitan dengan sikap siswa yang barangkali menurut kita tidak sesuai dengan harapan kita. Kita menjadi lebih bisa menerima, kemudian kita menyadari betul dan menelusuri apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Tidak sepihak langsung menjudge mereka seperti ini. Kemudian yang perlu diperbaiki tentu saja adalah kontrol emosi bagi guru. Jadi itu merupakan hal yang perlu diperbaiki. Kemudian sebelum pelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Saya lebih sering kepada posisi
2 dan 3. Jadi pembuat rasa bersalah atau yang ketiga. Jadi itu merupakan hal yang masih sebelum pelajari ini sesuatu yang sangat umum bagi saya untuk saya lakukan karena menurut saya itu suatu yang wajar. Tapi setelah menyadari ini kita memang harus betul menjadi seorang manajer, dan manajer itu ternyata win-win solution, tidak hanya baik untuk murid tapi juga baik untuk guru karena kita tidak terkuras pada tenaga untuk beremosi. Nah, perbedaannya tentu saja hal ini merupakan suatu cara baru yang sangat menyenangkan dan itu win-win solution. Guru juga senang, murid juga senang, tujuannya pun tercapai. Kemudian sebelum belajar modern ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi persoalan murid Anda? Biasanya hanya pada sampai yang kedua. Jadi bahkan mungkin yang satunya tidak. Yang satunya itu menstabilkan emosi biasanya kami tidak melakukan. Kami langsung kepada yang kedua, yaitu kami langsung membuat anak untuk menginsafi apa yang mereka lakukan. Biasanya hanya langsung yang kedua. Nah, jadi seringnya ketika melakukan segitiga restitusi itu, ya kita langsung mengajak anak untuk mempertanyakan apa yang kamu lakukan ini salah, seperti itu. Kemudian selain konsep yang disampaikan Pak Model ini, ada hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Hal lain yang menurut saya perlu untuk dipelajari adalah berkaitan dengan teori motivasi mungkin ya. Jadi yang sudah kita pelajari motivasi intrinsik dan ekstrinsik, internal dan eksternal itu sudah cukup menarik. Mungkin perlu kita kuatkan lagi terkait dengan indikator-indikator yang selama ini di sekolah termasuk dalam intrinsik ataupun ekstrinsik. Nah, itu adalah koreksi antar materi yang saya paparkan, dan mungkin Bapak Ibu rekan-rekan yang ingin berjumpa dengan kami bisa kunjungi kami di platform media sosial berikut. Terima kasih.